Jadi begini, tadi kan berkata. Ya, nanti saya berikan kesempatan. Biar Ya. nggak apa. Tapi sebelumnya saya. Soal bersalah dulu soalnya. Oke, silakan. Oke, saya komentari. Sebelumnya saya bertanya dengan Pak Rifai, katanya ada sidang PT UN sebelumnya. Hasilnya apa, Pak? Bukan, ini perkara ini sudah diajukan di Perdata. Nah, iya, tadi katanya ada Dicabut yang itu Badan Tua. bukan PT UN. Belum Badan putus. Tua ngajuin gugatan di Petun, Pak. Iya, maksudnya katanya sudah di PT Iya, dan sebagainya. nyatakan tidak bisa lanjut kan? Hasilnya apa? Kan belum ada. Tidak lanjut, tidak bisa dilanjutkan. Lah iya apa? Dia tidak lolos apa namanya? Keputusannya dismissal. apa? Ya keputusannya apa? Tidak lolos dismissal, Bapak. Paham Jadi nggak? bukan masalah ijazahnya. Loh, gugatan Badan Tua, tanya Badan Tua. Nah, kan, apa? Ijazah, Pak. Bukan katanya sudah sidang ini Perdata ini PT UN. Ya, Saya makanya tertarik. Saya tertarik Semua hanya sudah, di PT sudah UN. ajukan gugatan di Perdata di Ya Tun. kami ingin tahu Yang sehingga Tun kami itu bisa keluar mengevaluasi. dismissal, Pak. Iya, nanti. Penetapan dismissal, Bapak paham? Iya, tapi apakah pernah dikatakan di PT UN ijazahnya itu asli? Bapak paham nggak penetapan dismissal? Loh, saya Apakah bertanya. perkara ini tidak bisa diperiksa di Petun, Pak? Tadi dismissal itu Pak bukan Rifai objek. bilang, ya saya bukan masalah itu. Seperti gugatan-gugatan Saya hanya Perdata bertanya. semua juga dinyatakan NO, Pak. Pengujiannya itu kan di PT UN. Yang masuk gitu loh ke perkara. Kemudian Rifai tadi berkatakan ada sidang PT UN. Sekarang saya tanyakan hasilnya apa? Supaya kami itu supaya tahu asli apa tidak Tanya asli. Badan Tua deh, tanya putusan Badan Tua, Pak. Nggak ada sebut Bonato, masa Bapak nggak ada Anda sebut kalau sendiri yang mengatakan. tidak disebutkan asli atau palsu, hanya Nah, dismissal. iya, tapi kan Tidak sudah merupakan diuji di- objek. Tidak menjadi objek. Maaf ya, sudah diuji di PT UN, sudah diuji itu kan artinya di. Iya, belum ada keputusan asli atau tidak. Berarti belum Itu ada tadi putusan. dijelaskan. Bahwa Perdata Apa yang mau itu disampaikan tidak situ, pernah Pak? masuk Ini karena penting. selalu dihentikan Ini oleh penting. hakim. Jangan sampai masyarakat Hanya pidana nganggap inilah yang sudah lolos ada. ke pokok perkara itu loh, Pak. Maksudnya. Iya. Jangan sampai masyarakat nganggap sudah ada PT UN, ternyata belum ada hasil. Nah, ini penting. Tidak dilanjutkan sidangnya. Iya, Kurang lebih begitu. berarti belum ada hasil. Apakah asli apa tidak? Itu Ya. intinya. Oke. Kedua, tadi menarik identik pasti asli. Tadi kan- Identik maka punya ijazah. Iya, maksudnya kesimpulannya Enggak karena disebut asli tadi. identik, maka- Identik punya ijazah. Maka ketika identik dan punya ijazah, maka betul dilakukan Nah, fitnah. iya, ini kan masalah kita itu kan ijazah asli dan tidak asli. Iya. Lah identik itu apa bisa dikatakan bahwa Ijazah asli asli? belum ada, betul. Belum ada. Kan? Jadi saya perdebatan asli atau tidak asli kan perdebatan di luar peradilan. Bukan Ya, tadi enggak, identik. sebentar dong. Saya enggak menyatakan asli tidak asli. Oke. Pembuktian lab krim itu hanya menyatakan dua, identik dan tidak identik. Oke. Ya. Ya. Ketika hakim memiliki keyakinan pada pembuktian yang diajukan oleh jaksa, maka bahasanya juga konsisten menyatakan identik. Iya, apakah pasti asli? Belum tentu kan? Loh, saya tidak tahu. Kan ini Lah, kan sekarang kalau nanti palsu sama palsu identik nggak? enggak akan diperiksa palsu tidak saya- palsu. Lah, Nah, tapi kan itu penting. artinya Kenapa asli atau identik. palsu? Hakim, Supaya fitnahnya ya. bisa terbukti. Keyakinan Hakim- hakim itu Segini, tidak tunggu boleh dulu. mendasarkan pada identik. Ya itu kan Karena pendapat Anda bukan ya. pendapat saya. Karena di dalam pengujian itu Sebentar. dokumen pembanding juga Ketika- harus otentik dulu. Sebentar Harus diuji dulu ya. Ini aturan ya. Identik dengan yang diterbitkan misalnya dari UGM ya. Dia akan menyatakan ini identik yang diterbitkan oleh UGM. Pertanyaan saya ke Ya. Bapak, apakah UGM pernah menunjukkan ijazah? Loh, saya itu kan hasil Lah ya ini kan pemeriksaan di perkara dalam. ini kan ini Pak. Jadi UGM begini ya. tidak pernah menunjukkan ijazah Pak. Hanya Kita- narasi-narasi telinga aja. Ya itu kan yang Anda Loh, itu pikir. fakta. Oh ya kita belum tahu fakta itu Nah, nanti saya di beritahu, Dia kalau menyatakan belum tahu, ijazah saya ini beritahu. asli, di Pak. pemeriksaan pokok perkara ya. Kalau belum tahu saya beritahu. Kalau Anda kemudian menyatakan seperti itu nanti di pembuktian pokok perkara. Kemarin kita Sekarang putarkan kan sini kita UGM, diskusi. Kalau UGM nanti- sudah menyatakan bahwa Iya. pernah memberi lulus tahun sekian saya lupa. Iya. 85, Tapi sudah itu memberikan tanggalnya ijazah. double, Mas. Iya, ada Rektor perbedaan sendiri, tanggal. Prof. Ova mengatakan Nanti kembali kepada lulusnya keyakinan Oktober hakim. dan November. Karena Ya, benar yang mana? hakim akan memutus berdasarkan dua alat bukti dan timbulnya keyakinan. Kami tahu Iya. hakim itu
berdasarkan keyakinannya, Iya. tapi berdasarkan fakta persidangan. Iya. Ya tiba-tiba terus yakin gitu aja fakta persidangan yang Nah, menunjukkan, fakta Pak. persidangan salah satunya adalah keterangan ahli, Iya. ya, keterangan saksi, Kami tahu. hasil lab krim, itu fakta tahu. persidangan Kami tahu. untuk menghukum, ya. Kalau mau membebaskan juga fakta persidangan Lah, iya, yang diajukan tapi oleh Bapak langsung loncat keyakinan hakim. Loh, kenapa saya tidak boleh mengatakan itu? Keyakinan Ya, hakim itu kan pendapat saya. Anda challenge saja. Silakan. Ya, Silakan Jadi berpendapat seperti nggak bisa Anda paksakan ya bahwa saya setuju dengan Anda. Ya. Ruang publik ini diisi oleh diskursus, ya, gitu loh. Kalau saya mau mengatakan identik itu asli, apa masalahnya? Loh, Ya iya, apa masalahnya buat ya Anda? nggak ada masalah itu. Ya iya, makanya saya menyatakan Kami punya Anda challenge pendapat. dengan pendapat Anda supaya ruang publik ini Kepolisian Pak tidak pernah mengatakan ijazahnya asli. sudah ya, itu pendapat saya ya. Itu pendapat saya. Kalau Anda men-challenge saya, keluarkan pendapat Anda. Nah, ini pendapat saya. juga tidak mau membantah pendapat Pendapatnya Bung Anda. Sugeng menyatakan bahwa kalau identik itu asli, pendapat Bung Iya, Sugeng. udah. bukan Tadi kan polisi. mengatakan begitu. Ya Kalau sudah, identik asli, Anda ya. bilang aja bahwa identik Kalau belum identik asli. itu asli kan begitu tadi. Betul. Gitu Lah, loh. iya, identik Kalau belum tentu Anda asli. berpendapat begitu ya, sampaikan identik belum tentu asli. Silakan. Biar publik yang menilai ya. Iya. Gini, Oke. secara Gitu teknis loh. begini. Yang Begini, Pak berikutnya. Sugeng. Saya ingin mencoba memberikan penjelasan ya gini. Soal identik itu memang belum tentu asli. Asli itu adalah dibukti dia otentik tidak. Pemeriksaannya otentik dan yang bisa menguji otentifikasi itu adalah misalnya lah Andri. Misalnya ini saya kasih contoh. Ini ada surat LP. Apakah ini identik atau otentik? Nah, kemudian dibandingkan. Misalnya ini ada LP yang lain. LP ini Anda dengan tahu nggak LP ini- artinya otentik? Nah, ini Otentik, akta otentik. Ya, misalnya Artinya ada dulu. akta otentik misalnya. Tahu enggak akta otentik? Jangan supaya kita Akta tidak yang asli. Oh, tunggu. Loh, enggak, ini istilah- itu ada istilah penjelasan di dalam hukum. Istilah ya. teknis, Pak. Jadi Sebentar, akta saya jangan dipotong otentik dulu, Pak Sugeng. adalah apa? Sebentar, saya jangan dipotong dulu Pak Sugeng. Nanti saya Ya, berikan ini catatan. istilah teknis ya. Ini namanya identik. Ini dengan ini identik. Ya, kalau identik silakan. Ya, Oke. sama. Ini identik. Jadi gini, fotokopian itu identik Fotokopi dengan itu aslinya. identik. Ya, tapi misalnya diuji dulu. Oke. Apakah misalnya ini ijazahnya Jokowi gitu misalnya. Ini ijazah 15 teman-temannya. Oh, ini identik. Ternyata yang otentik ini. Otentik itu yang asli. Otentik yang asli. Oke, oh jadi Nah, ini tidak identik dengan yang otentik. Oke. Berarti harus diperiksa dulu, otentifikasinya diperiksa dulu, Pak. Saya mau kasih Gitu. penjelasan ya. Apa yang disebut akta otentik Ya, ya. istilah hukum silakan. Jadi surat-surat ya, yang diterbitkan Oleh lembaga yang sah. bukan Itu oleh otentik. lembaga yang sah, Ya. oleh pejabat umum yang Ya. diberikan kewenangan untuk Betul. itu berdasarkan ketentuan undang-undang. Yes. Ya. Ya. Misalnya ijazah Ya. ya, atau akte notaris Ya. ya. Karena ada undang-undang tentang pendidikan nasional kepada Betul, universitas Sisdiknas. diberikan kewenangan menerbitkan ijazah. Ya. Kepada notaris dia adalah pembuat akta, diberikan kewenangan ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang namanya akta Betul. otentik supaya kita tidak misleading. Apakah kemudian ya nanti yang diperiksa di persidangan itu akta otentik ya? Akta otentik. Ijazah itu akta otentik ya. Tapi pengujiannya ya- tadi identik katanya. Enggak, akta otentik nanti akan kalau lab krim akan menyatakan itu pemeriksaan identik berdasarkan akta otentik. Gitu loh. Ya. Ya. Kalau aktanya otentik. Iya, ini itu saya mau masalahnya. menyatakan istilahnya bahwa benar apa tidak kan kita dilihat Transmitternya dekat. gitu loh ya. Transmitternya dekat. Jadi supaya kita tidak misleading dengan istilah-istilah hukum. Identik tuh- Kita ini ahli hukum ya. Kalau Anda kan pihak yang sedang berperkara dan lama jadi seakan-akan memahami ya. Tapi tidak. Enggak. Maksudnya para Pak ini sama Pak Roy Ada dan Ibu istilahnya Pak, Tifa, identik ya. otentik itu beda memang. Gitu ya. Jadi saya mau jelaskan akta otentik seperti yang saya tadi sebutkan. Ketika menyatakan itu bukan akta otentik, maka ya apakah penerbitannya tersebut ya dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang? Kalau tidak, misalnya nih ya dibuktikan bahwa itu dibuat di mana di tempat pramuka. Itu bukan akta otentik ya. Tapi ketika ada
instansi lembaga yang menyatakan bahwa atas dasar kewenangan dari perguruan tinggi UGM kami menerbitkan akta itu. Siapa yang bisa ngelawan? Ya, siapa yang bisa ngelawan? Itulah makna akta otentik. Ya. Jadi hanya dengan pernyataan. Apa? Jadi taunya otentik hanya dengan pernyataan, Ya statement. pasti dong. Ya kan pertama Tanpa harus menunjukkan contoh. Tunggu dulu, Anda nggak bisa memaksakan begitu. Loh, saya tidak memaksakan, Itu kan saya salah bertanya. satu alat bukti ya, alat bukti dari pejabat yang berwenang. Rektor dia adalah satu pribadi yang mewakili institusi yang diberikan kewenangan. Boleh tanya sama Prof. Gayus. Ketika dia menyatakan, maka segala kewenangan dari institusi melekat pada dirinya. Satu ya, maka dia dalam posisi sebagai saksi adalah saksi yang kompeten. Ya. Apakah yang dikatakan rektor pasti benar? Ya pasti benar. Yakin? Iya. Kalau kita namanya kebenaran. Ini adalah kebenaran prosesual. Karena pembuktian kebenaran itu ada dua. Tunggu dulu ya. Ini saya mau kasih penjelasan. Kebenaran melalui proses itu kebenaran prosesual sebagai tujuan hukum acara pidana menemukan kebenaran material. Apakah kebenaran itu kebenaran sejati? Belum tentu ya. Karena ada juga yang namanya peradilan sesat. Ya. Peradilan sesat itu putusan-putusan yang dibuat oleh hakim yang harus kita hormati, tetapi sebetulnya itu sesat sampai dibuktikan setelahnya itu kesesatan. Jadi kita menghormati proses gitu ya. Jadi ada peradilan sesat Masuk proses pasar pramuka. bisa saja ya. Bisa saja. Proses juga kan Tapi di situ. Anda harus buktikan melalui putusan peradilan. Karena itu yang diamanatkan oleh konstitusi ya. Putusan peradilan seperti kasus Sengkonkarta. Sengkonkarta berdasarkan putusan peradilan sampai kasasi ya dinyatakan pembunuh. Oke? Tetapi kemudian kebenaran sejati muncul yang mengkoreksi. Anda perjuangkan itu gitu loh. Jangan kemudian memaksakan kehendak. Berdebatlah dalam ruang yang namanya diskursus publik dengan pendapat masing-masing ya. Saya nggak biasa ngomong begini nih ya. Tapi akhirnya saya keluar macan saya. Minum dulu. Jadi kita harus mencerahkan masyarakat dengan satu konsep yang benar. Saya tanya akta otentik aja nggak tahu ya. Jadi gitu loh ya. Jadi gitu ya. Jadi bisa saja putusannya bebas. Bisa saja. Apa? Apabila hakim tidak yakin dengan pembuktian dari jaksa, ya, bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti, alasannya bla 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 bla. Dan proses pembuktian itu bisa dilakukan di persidangan. Iya, makanya maju ke persidangan itu adalah forum terhormat. Ya. Emangnya kita nggak mau maju? Iya, makanya saya bilang saya nggak bilang begitu. Kita itu maju. Iya. Bahkan kita dimenangkan. Makanya kita Itu maju fakta karena ke maju persidangan. kita dimenangkan. Nah, makanya mari kita nonton bersama. Ini adalah kasus yang mencerdaskan, ya. Pak Sugeng. Karena di sana diuji, Ya. keahlian akademis, ya, profesionalisme dari masing-masing pihak. Pak Sugeng. Diliput. Nih gini. Ya. Nih Terima kasih. Kemarin Ya, oke. kemarin ada usulan menarik. Mas Aiman. Ya, oke. Kemarin ada usulan menarik dari sahabat saya namanya Michael Sinaga. Oke. Dia membandingkan ijazahnya Jokowi dengan ijazahnya Roy Suryo, katanya dari S3 UNJ itu palsu katanya. Berani nggak misalnya nanti rektor UGM memegang ijazah yang dari Jokowi, memegang bersama-sama. Ini ijazah Mas Roy S3 nih ya. Ini ijazah S3 saya. Oke. Saya sudah menunjukkan ijazah saya ini diserahkan langsung oleh pejabat UNJ. Berani nggak pejabat UGM pada saat sidang menyerahkan kayak gini? Jadi rektor itu yakin ini loh ijazah yang dimasalahkan itu ini. Ya, tapi itu juga Kira-kira kan berani nggak? Kira-kira berani nggak? Nah itu rektor gini, Mas Roy. serahkan ijazah ini Iya. kepada Jokowi Nggak, pegang dua tangan. Gitu. Forum-forum ini juga harus Gitu. kita pergunakan mencerdaskan publik. Iya, benar. Jadi begini. Kalau nggak berani Gini, Mas Roy. proses ijazahnya Jokowi Ini Mas palsu Roy. gitu. Persidangan ini tentu harus mencari kebenaran material. Materialnya apa? Adalah soal ijazah yang pertama. Baru itulah yang akan membuktikan tuduhan terkait dengan perbuatan tadi.
Persidangan ini nantinya terlepas dari apakah pastikan mengajukan eksepsi lagi. Tapi apakah nanti eksepsinya diterima kan di belakang. Terlepas itu diterima atau tidak, saya mau melihat bahwa menggambarkan begini. Persidangan ini nanti akan berada pada 4 titik epicentrum perdebatan atau perbandingan. Yang pertama akan membandingkan antara kekuatan jaksa dengan teman-teman advokatnya Dr. Tipa. Yang pertama itu adalah saksi korban akan beradu dengan mereka. Yang kedua adalah forensik yang telah diserahkan oleh Mabes Polri yang menyatakan identik tetapi tidak menyatakan asli akan dikomparasikan dengan penelitian mereka. Yang ketiga adalah saksi dari UGM. Mereka akan dikomparasikan juga dengan keterangan saksi yang mereka berikan. Demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU akan dikomparasikan dengan ahli para advokatnya Dr. Tipa. Hakim akan menilai, membandingkan keterangan mana yang paling memenuhi atau paling dekat dengan kebenaran material. Tetapi untuk mencari kebenaran materialnya kan tidak akan pernah terjadi di persidangan. Tidak akan pernah ada statement keputusan menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Jadi hakim hanya akan memutus, kalau hakim memutus ya, tanda kutip memutus, eksepsi ditolak, tapi kalau eksepsi diterima kan nggak ada itu nanti. Tapi kalau contohnya hakim akan memutus, jadi dasar hakim memutus itu hanya berdasar keyakinan. Tapi bukan kebenaran material soal ijazah itu. Nah, bagaimana supaya kebenaran materialnya terbuka? Saya sarankan teman-teman mengajukan gugatan saja. Gugat UGM di Petun untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian nanti. Putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan kalau toh teman-teman memang sudah ditarget harus divonis, hakim paling menyatakan berdasarkan keterangan bukti lapor, keterangan ahli, keterangan ini, maka ini kan putusan itu harus selalu menyatakan secara sah dan meyakinkan. Sah meyakinkan itu kan harus ada kebenaran materialnya. Jadi itu yang saya bilang, ini semua akan gelap gulita ke depan sepanjang tidak pernah ada kebenaran materialnya soal ijazah Jokowi. Kecuali memang persidangan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh pengadilan merancang putusan. Kecuali memang ini ada sebuah tangan yang kita tidak tahu bekerja, memang sudah ditarget harus dihukum, ya udah. Hakim pertimbangannya berdasarkan forensik, berdasarkan keterangan ahli, dan semua itu akan mengacu kepada yang diajukan oleh JPU dan akan mengabaikan fakta-fakta, bukti dan keterangan serta ahli yang diajukan oleh teman-teman. Tinggal bagaimana membuktikan materialnya. Ya saran saya itu majulah kalian, gugatlah itu UGM yang digugat, bukan Jokowi. Sehingga hakim punya keyakinan nanti dalam sidang pidananya. Sehingga ketika UGM digugat untuk membatalkan ijazah Jokowi karena kan UGM menyatakan itu asli. Maka itu dasarnya gugatlah UGM untuk membatalkan itu. Karena UGM telah salah menyatakan itu asli karena bukti-bukti yang kami miliki ini loh. Kan nanti Petun yang akan mengadili karena Petun berhak karena itu adalah universitas negeri dan putusannya adalah produk hukum negara, produk administrasi negara yang bisa diuji di Petun. Kalau kemarin kan yang menguji itu kan legal standingnya juga tidak memenuhi, makanya kan dismisal, tidak diproses selanjutnya. Tapi kalau Mas Roy kan memiliki legal standing, Tiba kan memiliki legal standing untuk itu. Oke, jadi nanti hasil dari putusan PT UN nanti bisa menjadi pertimbangan hakim di sidang pidananya. Yang menyatakan itu asli atau tidak, sama seperti ketika kita menguji sertifikat. Sehingga nanti pada sidang pidananya bisa dibuktikan apakah final atau tidak. Bisa. Tapi kalau Petun sudah menyatakan asli, ya sudah siap-siap masuk. Tapi kalau Petun menyatakan memang tidak asli berdasarkan bukti-bukti, sidang pidananya pasti lepas. Ya sana ya bebas.